Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dimanapun kalian berada saat ini. Kita percaya bahwa berkat Tuhan, anugerah Tuhan selalu ada di dalam kehidupan kita. Saatnya kita akan memulai ibadah kita pada saat ini. Sebelum kita memulai ibadah kita, sebelum kita datang lebih lagi di hadapan Tuhan, kita membuka ibadah kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih ya Tuhan untuk saat ini ya Tuhan, untuk kesempatan yang luar biasa ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa, tak sedikit pun kami ingin melewatkan kesempatan yang luar biasa ini ya Tuhan. Tuhan, kiranya sebentar lagi kami akan mengawal ibadah ini ya Tuhan. Kiranya Engkau berkati setiap kami ya Tuhan, pemain musik, singer, WL, multimedia. Kiranya Engkau berkati ya Tuhan, kiranya Engkau berikan hikmat ya Tuhan. Dan kiranya Engkau juga berikan hikmat kepada hamba-Mu yang akan menyampaikan firman ya Tuhan. Biarkan menguatkan setiap kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap memuji dan memuliakan nama-Mu. Haleluya, amin. Haleluya. Siap memuji Tuhan saat ini, amin. Amin ya. Angkat suaramu, angkat tanganmu. Kita mau bersorak memuji nama Tuhan. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan. Dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, 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 datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian. Belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Sama-sama, there is no God. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan. Dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, 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 datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan
dan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Haleluya. Masih kuat memuji Tuhan, amin. Oke, kita mau siapkan hati kita dulu untuk boleh menerima kebenaran firman Tuhan. Biarkan Tuhan yang boleh menguatkan kita, biarkan Tuhan yang boleh meneguhkan setiap kita. Kami mau datang Tuhan, apa adanya di hadapan-Mu pada saat ini Tuhan, boleh menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Biarkan kekudusannya Tuhan boleh datang setiap kami Bapa. Kami mau kasih yang terbaik buat Tuhan. Isi kembali hati kami Tuhan dengan ucapan syukur di hadapan-Mu Tuhan. Datang buat kami pada saat ini Tuhan, boleh sentuh setiap hati kami Tuhan. Kami yang lemah boleh Tuhan kuatkan, kami yang sakit boleh Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami yang mungkin putus harapan Tuhan, beri pengharapan yang baru bagi setiap kami Bapa. Biarkan belas kasihan-Nya Tuhan boleh turun buat setiap kami. Kalau Tuhan masih mempercayakan kami boleh melayani Tuhan semua karena anugerah-Mu dalam hidup kami. Biarkan segenap hati kami boleh menyembah-Mu Tuhan lebih lagi Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus yang manis. Kami siap Tuhan menyembah-Mu Bapa. The darkness, my God, there is who you are. Let's say yes. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Hallelujah. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who. Let's say waymaker, miracle worker, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you. Let's sing that is who you are. 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 Let's sing. That is who you are. 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 Oh, hallelujah. Even when I don't see it, you working. Even when I don't feel it, you working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you working. Even when I don't feel it, you working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you working. Even when I don't feel it, you working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you working. Even when I don't feel it, you working. You never stop working. You never stop working. Thanks Jesus. Hallelujah, Lord. Glory bagi Tuhan. Glory bagi Bapa. We worship you, Lord. We worship you, Lord. You give me hope, you give me faith, cause you are the one, Lord. You are my Father, Lord.
you, Lord Jesus. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Lord. Terima kasih Yesus. Oh, bagimu. Hallelujah. Hallelujah. Jesus Lord. Oh yang layak aku Tuhan. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus, Lord. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Hallelujah. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, there is who you are. Let's sing Waymaker. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Jesus. Terima kasih Tuhan. Kami kembali Tuhan Yesus bersyukur pada sore hari ini karena Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang baik, Tuhan yang peduli akan kami Tuhan. Tuhan tolong hamba-Mu karena kami percaya hamba-Mu terbatas. Tapi sekali lagi kami membiarkan Roh Kudus dan Tuhan Yesus yang tidak terbatas untuk melampaui semua bagi setiap ibadah yang diadakan oleh GKMI Sungai Yordan Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Engkau Tuhan yang peduli akan kami. Mari urapi hamba-Mu, karena kami yakin dan percaya bahwa kehadiran Tuhan lebih penting dari segalanya. Terima kasih banyak Tuhan. Kami siap dengar firman Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu, selamat sore. Dan sore hari ini saya akan membagikan temanya adalah, ini dia Bapak Ibu. Tema saya adalah bertindak dan bereaksi benar dalam Tuhan. Nah, bertindak dan bereaksi dalam Tuhan itu lebih luar biasa. Jadi bereaksi benar dan bertindak dalam tekanan, itu dia. Nah, saya percaya Bapak Ibu bahwa hidup kita tidak terlepas dari tekanan dan proses, itu dia. Hidup kita tidak terlepas dari tekanan dan proses kehidupan. Nah, mungkin saja kita akan mengalami banyak ketidakwajaran dalam hidup kita, yaitu masalah Bapak Ibu. Nah, sekali lagi, mungkin saja kita akan mengalami banyak ketidakwajaran dalam hidup kita, masalah dan tantangan. Yang seharusnya menjadi fokus kita bukanlah tekanan hidup kita, tapi bagaimana kita bisa bereaksi dengan benar dalam menghadapi tekanan dan proses. Jadi saya ulang Bapak Ibu sekali lagi, pada sore hari ini saya berkhotbah, tema saya adalah bertindak dan bereaksi benar dalam tekanan. Nah, hidup kita tidak terlepas dari tekanan dan proses kehidupan. Mungkin saja kita akan mengalami banyak ketidakwajaran dalam hidup kita, entah masalah dan tantangan. Yang seharusnya saya beritahu bahwa saudara, menjadi fokus kita bukanlah tekanan hidup kita, tapi bagaimana kita bereaksi dengan benar dalam menghadapi tekanan dan proses. Mari Bapak Ibu sekalian yang di rumah, mari kita membacanya. Habakuk 3 ayat 2. Habakuk 3 ayat 2. Saudara lihat di sini adalah perikop daripada firman Tuhan, adalah doa daripada Nabi Habakuk. Habakuk 3 ayat 2. Tuhan berkata lewat firman Tuhan, Tuhan, telah kudengar kabar tentang engkau dan pekerjaanmu, ya Tuhan. Kutakuti
Hidupkanlah itu dalam lintasan tahun. Nyatakanlah itu dalam lintasan tahun. Dalam murka, ingatlah akan kasih sayang. Nah, saya mengajak Bapak Ibu, Habakuk 3 ayat 2 ini adalah Tuhan telah kudengar tentang Engkau dan pekerjaanmu, ya Tuhan. Kutakuti, hidupkanlah itu dalam lintasan tahun, nyatakanlah itu dalam lintasan tahun. Dalam murka, ingatlah akan kasih sayang. Nah, saya mengajak saudara pelan-pelan kita naik dari Habakuk 3 ayat 2. Kita masuk di Habakuk 3 ayat 17 sampai 19. Habakuk 3 ayat 17 sampai 19. Habakuk 3 ayat 17 sampai 19 berkata firman Tuhan, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Amin. Nah, saya beritahu saudara, dari ayat 3 ini saudara perlu lihat bahwa di ayat 3 ini, di Habakuk 3 daripada 3 ayat ini yang kita baca. Dari 3 ayat ini jelas bahwa Habakuk sedang mengalami ketidakwajaran, saudara. Habakuk sedang mengalami ketidakwajaran. Kondisi-kondisi di atas tidaklah wajar terjadi dalam masa itu, saudara. Tapi kita lihat reaksi Habakuk. Habakuk berkata bahwa ia tetap bersorak-sorak dan beria-ria dalam Tuhan. Dan di tengah ketidakwajaran yang terjadi, nah, ia mengatakan bahwa begini, Tuhan membuat kakinya seperti rusa, Bapak Ibu, seperti rusa yang berjejak di bukit. Nah, saya beritahu bahwa saudara, kalau saudara dan saya tahu bahwa rusa-rusa unggul yang bisa naik sampai ke atas bukit, itu dia. Bahwa saya beritahu bahwa saudara, hanya rusa-rusa unggul yang bisa naik ke atas bukit. Nah, ada beberapa prinsip pada sore hari ini untuk kita mengetahui, kita bisa bereaksi benar dalam tekanan atau proses. Ada 3 prinsip saya beritahu bahwa saudara. Prinsip yang pertama adalah ini dia. Ada beberapa prinsip untuk kita supaya kita bisa bereaksi benar dalam tekanan atau proses. Yang pertama, saya beritahu bahwa saudara, Bapak Ibu sekalian yang di rumah, tetap meyakini bahwa Tuhan adalah Tuhan. Amin. Nah, tetap meyakini bahwa Tuhan adalah Tuhan. Itu prinsip yang pertama. Di tengah beratnya tekanan yang kita hadapi, kita harus meyakini bahwa Yesus adalah Tuhan. Nah, saya beritahu bahwa saudara, jangan pernah meragukan kemahakuasaan Tuhan. Meskipun kondisi tidak wajar, tapi kita harus tetap beria-ria dalam Tuhan. Karena melalui proses yang kita hadapi, harus kita beria-ria dalam proses yang kita hadapi. Tuhan akan membuat kita menjadi pribadi yang unggul. Nah, Tuhan akan membuat kita menjadi pribadi yang unggul. Nah, kita harus tetap percaya bahwa di tengah ketidakwajaran Tuhan, saya beritahu bahwa saudara, di tengah ketidakwajaran Tuhan menyelamatkan. Amin. Jadi di tengah-tengah ketidakwajaran di sini, yang memberi kekuatan di tengah ketidakwajaran, Tuhan bisa jadikan saudara adalah orang yang unggul. Mari kita buka Alkitab kita, 2 Samuel 22. 2 Samuel 22. 2 Samuel 22. 2 Samuel 22 ayat 34 sampai 37. 2 Samuel 22 ayat 34 sampai 37. Kalau Bapak Ibu ada Alkitab di rumah, marilah baca dengan saya ayat 34 sampai 37. Alkitab katakan begini, Bapak Ibu. Yang membuat kakiku seperti rusa dan membuat aku berdiri di bukit. Yang mengajar tanganku berperang sehingga lenganku dapat melengkungkan busur tembaga. Juga kuberikan kepadaku perisai keselamatanmu, dan kebaikanmu telah membuat aku besar. Kau berikan tempat lapang untuk langkahku, dan mata kakiku tidak goyah. Luar biasa dari ayat ini, saudara. Ayat ini mengatakan, saudara, luar biasa bahwa ini dia 2 Samuel 22 ayat 34 sampai 37. Dia katakan sekali lagi, yang mengajar tanganku berperang sehingga lenganku dapat melengkungkan busur tembaga. Juga kuberikan kepadaku perisai keselamatanmu, dan kebaikanmu telah membuat aku besar. Coba bayangkan, kebaikan Tuhan membuat saudara dan saya jadi besar, Bapak Ibu. Nah, saya beritahu bahwa saudara sekali lagi, bahwa yang pertama, prinsip yang pertama, tetap meyakini bahwa Tuhan tetaplah Tuhan. Nah, poin yang kedua,
Saya beritahu bahwa saudara, poin yang kedua adalah ini dia. Tema saya adalah bertindak bereaksi benar dalam Tuhan. Poin yang kedua adalah begini, berani hadapi tantangan. Nah, saudara dan saya kadang-kadang takut itu dia dengan tantangan. Saya beritahu bahwa saudara, Yohanes 18 ayat 1 sampai 11. Yohanes 18 ayat 1 sampai 11. Ini saudara, mungkin saudara lihat waktu Yesus ditangkap, itu dia. Saya beritahu bahwa saudara, Yohanes ini ayat 1 sampai 11, dan firman Tuhan berkata, Yesus ditangkap. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, keluarlah ia dari situ bersama-sama dengan murid-muridnya. Dan kalau mereka pergi ke seberang sungai Kidron, di situ ada suatu taman dan ia masuk ke taman itu bersama-sama dengan muridnya. Yudas yang mengkhianati Yesus tahu juga tempat itu, karena Yesus sering berkumpul di situ dengan murid-muridnya. Maka datanglah Yudas juga ke situ dengan sepasukan prajurit dan penjaga-penjaga bait Allah yang disuruh oleh imam-imam kepala dan orang-orang Farisi lengkap dengan lentera, sulu dan senjata. Ayat 4 saudara, Yohanes 18 ayat 4. Maka Yesus yang tahu semua yang akan menimpa dirinya maju ke depan dan berkata kepada mereka, siapakah yang kamu cari? Ayat 5. Jawab mereka, Yesus dari Nazaret. Katanya kepada mereka, akulah dia. Yudas yang mengkhianati dia berdiri juga di situ bersama-sama mereka. Ayat 6. Ketika ia berkata kepada mereka, akulah dia, mundurlah mereka dan jatuh ke tanah. Maka ia bertanya pula, siapakah yang kamu cari? Kata mereka, Yesus dari Nazaret. Jawab Yesus, telah kukatakan kepadamu, akulah dia. Jika aku yang kamu cari, biarkanlah mereka ini pergi. Ayat 9. Demikianlah hendaknya supaya genaplah firman yang telah dikatakannya dari mereka yang engkau serahkan kepadaku, tidak seorang pun yang kubinasakan binasa. Ayat 10 dan 11. Lalu Simon Petrus yang membawa pedang menghunus pedang itu, menetakannya kepada hamba imam besar dan memutuskan telinga kanannya. Nama hamba itu Malkus. Kata Yesus kepada Petrus, sarungkan pedangmu itu. Bukankah aku harus minum cawan yang diberikan Bapakku? Amin. Nah, saya beritahu bahwa saudara, dalam Yohanes 18 ayat 1 sampai 11, kita bisa melihat Bapak Ibu bahwa Tuhan kita adalah Tuhan Yesus adalah pribadi yang berani. Saudara lihat saudara di sini, kita bisa melihat bahwa Tuhan kita, Tuhan Yesus adalah pribadi yang berani. Saudara lihat, ia tidak pengecut. Waktu pasukan datang dan bertanya kepada Yesus, itu dia dan tanya, siapa Yesus? Tuhan Yesus dengan lantang menjawab, Bapak Ibu, akulah dia. Ini menunjukkan bahwa dia adalah pribadi yang berani. Nah, Bapak Ibu saudara, sekali lagi, poin yang kedua adalah beranilah menghadapi tantangan. Sekalipun tantangan itu proses dan tekanan apapun, saudara dan saya harus terima tantangan itu. Karena Alkitab katakan ada 3 statement dari ayat ini. Saya beritahu saudara, karena saudara dan saya bukan orang yang diciptakan Tuhan jadi pengecut. Ada 3 statement yang Tuhan katakan. Yang pertama, aku harus minum cawan dari Bapa. Nah, itu dia. Siapa main pedang akan dibalas dengan pedang. Tidak tahukah kamu bahwa aku bisa memanggil 12 pasukan malaikat? Lalu Tuhan apa kata saudara? Lihat saudara, Tuhan Yesus mempunyai fasilitas untuk menyelamatkannya saat itu. Tapi Tuhan Yesus tidak menggunakan fasilitas itu. Dan dia tahu bahwa dia akan menghadapi sebuah proses. Nah, saya beritahu bahwa saudara, Yesus tahu bahwa akan ada sebuah proses yang sulit yang harus ia hadapi. Tapi ia tetap berani menghadapi proses yang ada, Bapak Ibu. Pelecehan yang pertama, saya beritahu bahwa saudara-saudara catat saja, pelecehan yang pertama bukan pelecehan seks, pelecehan proses, itu dia. Siapapun yang melecehkan proses, saya beritahu bahwa saudara-saudara sulit untuk diberkati. Makanya saya beritahu bahwa saudara, ikuti permainan Tuhan kalau saudara sedang diproses Tuhan. Nah, saya beritahu, orang yang berani menghadapi tantangan pasti menerima kekuatan yang baru untuk menghadapi tantangan selanjutnya. Contohnya Bapak Ibu, saya beritahu, contoh selanjutnya adalah kita baca kisah Daniel, itu dia. Kita semua tahu bahwa karena Daniel tetap berdoa kepada Tuhan dan tidak menyembah raja. Saya lihat di sini bahwa Daniel mendapat hukuman, yaitu masuk ke gua singa. Tapi saudara lihat di sini, Daniel tidak takut. Ia tetap menghadapi proses itu. Dan kita lihat hasilnya. Tuhan menyelamatkan Daniel dari tekanan-tekanan singa.
Nah, hari-hari ini saya beritahu bahwa saudara, dalam tekanan-tekanan apapun, kita harus bereaksi benar di dalam Tuhan, bertindak benar dalam Tuhan. Makanya saya beritahu saudara dan saya tidak diciptakan jadi orang pengecut, Bapak Ibu. Yang ketiga, saya beritahu bahwa saudara, 3 prinsip ini kita belajar pada sore hari ini. Yang ketiga, saya ajak saudara membaca Ayub 23 ayat 10 sampai 12. Ayub 23 ayat 10 sampai 12. Alkitab katakan begini, Bapak Ibu. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Luar biasa ayat ini. Kakiku tetap mengikuti jejaknya, aku menuruti jalannya dan tidak menyimpang. Ayat 12. Perintah dari bibirnya tidak kulanggar, dalam sanubariku kusimpan ucapan mulutnya. Wah, luar biasa saudara. Saya ulang pelan-pelan sekali lagi saudara. Ayat 10. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Itu Ayub 23 ayat 10, 11, 12. Kakiku tetap mengikuti jejaknya, aku menuruti jalannya dan tidak menyimpang. Perintah dari bibirnya tidak kulanggar, dalam sanubariku kusimpan ucapan mulutnya. Luar biasa Ayub katakan. Nah, di poin ketiga ini saudara, poin yang ketiga adalah, prinsip yang ketiga adalah ini dia. Temukan inti pembelajaran. Saudara dan saya adalah sedang diajar Tuhan. Karena Ayub tahu saudara, dia bilang begini, bahwa karena ia tahu jalan hidupnya, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Nah, itu dia saya beritahu bahwa saudara, Ayub mendapatkan proses yang tidak mudah, Bapak Ibu. Dalam 1 hari luar biasa, anak-anaknya meninggal, harta bendanya habis, sahabat-sahabatnya meninggalkan dia. Saya beritahu bahwa saudara, yang lebih parah lagi, istrinya yang tidak mendukung dan dia kena penyakit kulit. Luar biasa. Coba kalau saudara berpikir kalau istri saudara tidak mendukung, saudara pasti marah-marah. Itu dia. Makanya saya bilang bahwa saudara cari istri yang mendukung. Itu dia. Kalau belum ada yang punya pacar, cari pacar yang istrinya mendukung. Itu dia, ya kan? Dan saya beritahu bahwa saudara sekali lagi, kayak Ayub saudara, bayangkan dalam 1 hari anak-anaknya meninggal, hartanya habis. Itu dia. Sahabatnya meninggalkan dia. Saya beritahu yang penting jangan Tuhan tinggalkan saudara. Sahabat saudara boleh tinggalkan saudara, teman saudara boleh tinggalkan saudara, siapa aja boleh tinggalkan saudara, tapi jangan Tuhan yang tinggalkan saudara. Itu dia. Makanya saya beritahu bahwa saudara, lihat dari sisi ini, di tengah proses hidup yang berat, sekali lagi Ayub bereaksi dengan benar, Bapak Ibu. Dia tidak mengutuki dan meninggalkan Tuhan, dan Ayub mendapat hasil dari reaksinya, yaitu pengenalan akan Tuhan. Bereaksilah benar. Makanya saya beritahu bahwa saudara, sekali lagi Bapak Ibu yang menonton acara daripada ibadah GKMI Sungai Yordan, sekali lagi saya beritahu, di dalam tekanan tantangan, saudara jangan mudah reaktif. Itu yang pertama. Yang kedua, tetap bersyukur. Yang ketiga, saudara, saya beritahu bahwa saudara, ini dia penyakit kita orang Kristen. Selalu kita berpikir dosa dan masalah sampai lupa berpikir Tuhan. Harusnya berpikir Tuhan, bukan berpikir masalah. Kehidupan kita selalu kuat apa? Masalahnya yang kita pikirkan dengan dosa yang kita pikirkan, sampai Tuhan Yesus yang menciptakan kita sampai kita tidak pikirkan. Pikirkan itu saudara, saya beritahu. Saat kita mendapat proses, kita harus bertanya, Tuhan, apa yang Engkau mau dari proses ini? Memang gak ada yang mau saudara. Saudara nyanyi aja ada lagu yang luar biasa tuh, ujilah aku, cobalah aku. Pasti besok diuji, pasti dicoba, itu aja. Ya, uji kembali, coba lagi saudara. Nah, saat kita mendapat proses, kita harus bertanya, Tuhan, apakah Engkau mau dari proses ini? Nah, Tuhan mau aku lebih sabar, kata Tuhan. Waduh, lebih sabar saudara, lebih murah hati. Nah, saya beritahu, sabar dan murah hati itu memang sulit di dunia ini saudara. Apalagi kalau saudara disakiti loh, saudara-saudara, teman saudara, sabarnya kurang. Makanya saya punya teman dulu waktu SMP namanya Sabar. Tapi memang kenyataan nama Sabar itu dia sabar. Ada orang yang namanya tulus gak tulus, itu dia. Puji Tuhan saya punya teman dulu waktu zaman SMP, Sabar, itu dia. Dalam lagunya ada kata lagu itu, sabar, sabar, tapi ada batasnya, itu dia. Tapi saudara memang harus sabar, karena sabar selalu ada batasnya. Ada kan lagunya gitu, sabar, tuh itu deh. Kadang-kadang sabar ada batasnya katanya, itu dia kan. Kalau orang Manado bilang kita so sabar, kurang batas kita, iyo.
pasang bambu jo, itu ya, saudara ya, itu dia. Nah, kalau saya berkhotbah, saudara harus segar dan senyum, itu dia. Karena kalau saya khotbah, saudara tidak senyum, saudara kurang diberkati. Karena kenapa saudara? Di mana orang yang senyum pasti diberkati Tuhan. Kalau orang yang banyak cemberut, cepat matinya dan cepat struknya, itu dia, ya kan? Nah, itu dia. Dan bagi Anda yang di rumah, senyum itu tandanya membunuh dompet saudara. Yang kedua, membunuh penyakit, itu dia. Yang pertama, orang tidak tahu kalau kita penyakitan. Yang kedua, kita senyum, orang tidak tahu kalau kita sudah tidak punya kepeng, gitu aja. Makanya senyum, itu dia, ya kan? Tapi saudara jangan senyum di pinggir jalan. Nanti mundurlah mobil dan ada bapak-bapak tanya, mau kemana neng? Itu dia, ya kan? Itu dia. Kita harus menemukan inti pembelajaran. Makanya poin yang ketiga adalah temukan inti pembelajaran. Makanya saya beritahu bahwa saudara, ayo kita semua sama-sama belajar untuk punya reaksi yang benar dalam setiap tekanan proses hidup kita. Amin. Harus belajar. Ayo kita semua sama-sama belajar punya reaksi yang benar. Nggak gampang reaktif Bapak Ibu. Dalam setiap tekanan dan proses hidup kita, percaya bahwa setiap tekanan dan proses Tuhan izinkan terjadi membuat kita menjadi pribadi yang unggul. Amin. Itu dia. Saya beritahu bahwa saudara, kalau saudara sedang diproses, tidak perlu tengking-tengking. Dalam nama Yesus kita tengking, tidak perlu tengking. Nikmati saja. Saya beritahu saudara, kalau ada orang gak suka dengan saudara, beri senyum dan nikmati saja. Karena itu proses pengujian mentalitas saudara, supaya saudara dan saya jadi dewasa. Amin Bapak Ibu. Nah, saya beritahu, tetaplah meyakini bahwa Yesus adalah Tuhan. Berani hadapi tantangan itu dan temukan inti pembelajaran dalam setiap proses yang ada. Berani terima tantangan saudara. Tidak apa-apa. Saya beritahu bahwa saudara terima tantangan. Saya yakin waktu kita terima proses dan tantangan, kita menjadi pribadi yang unggul Bapak Ibu. Nah, yakinilah bahwa saudara dan saya adalah orang-orang yang berani menghadapi tantangan ini. Apalagi saya beritahu bahwa saudara, hari-hari ini saya beritahu bahwa saudara, tekanan dan proses luar biasa yang kita hadapi. Makanya tadi saya bilang buat saudara, hidup kita tidak terlepas dari tekanan dan proses dalam kehidupan. Tapi mungkin saja kita mengalami banyak ketidakwajaran dalam hidup kita. Masalah dan tantangan. Habakuk menghadapi ketidakwajaran, tapi dia mengucap syukur. Saya beritahu buat Bapak Ibu pada sore hari ini, bagi Anda yang mendengar khotbah saya beritahu bahwa saudara catat baik-baik. Hiduplah mengucap syukur. Yang kedua, tetap senyum. Saya beritahu. Yang ketiga, tetaplah berbagi dan berkorban. Kalau saudara tidak pernah mengucap syukur, bagaimana saudara mau berkorban? Kalau saudara bisa berkorban, saudara bisa senyum. Makanya begini, pengorbanan berbagi, itulah pengorbanan berbagi bukan masalah uang Bapak Ibu. Masalahnya begini, waktu hak saudara diambil, saudara tidak balas. Waktu saudara sakiti, saudara tidak kecewa. Itu dia. Makanya saya beritahu bahwa saudara, mental agape saudara harus ada di dalam, supaya saudara dapat mengasihi orang lain. Tetap senyum. Saya beritahu bahwa saudara, tetap senyum, tetap mengucap syukur. Terbuka mulutmu, nanti berkat Tuhan akan datang. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur Tuhan. Biar di dalam proses dan tantangan tekanan hidup kami tetap percaya, kami meyakini kami akan bertindak bereaksi benar di dalam tekanan. Karena kami percaya di dalam tekanan, di dalam proses, di situ hadirnya Tuhan dan Roh Kudus untuk menolong kami. Tuhan adalah Tuhan Yesus yang menolong kami, yang memberi kekuatan buat kami. Biarkan inti pembelajaran itu buat kami. Waktu kami tertekan, waktu kami ada masalah, kami percaya, kami tahu bahwa tangan Tuhan tidak pernah terlepas buat kami. Rabba Shantakaya Bushika Dababa. Kami minta Tuhan tolong kami Tuhan. Kami percaya Tuhan yang penuh dengan belas kasihan akan menolong bangsa kami Indonesia. Tuhan Yesus menolong kota-kota, menolong gereja-gereja, menolong hamba-hamba Tuhan, menolong anak-anak Tuhan, menolong bangsa-bangsa yang sedang tertekan. Kami yakin Tuhan bahwa Indonesia adalah bangsa yang menang, bukan bangsa yang sedang tertekan. Ada masalah bangsa ini, kami percaya Tuhan menolong, membuka jalan. Kami yakin dan percaya dalam inti pembelajaran kami belajar untuk bereaksi, bertindak dengan benar. Kami tidak mudah reaktif Tuhan. Kami tidak mudah untuk gagal dalam masalah Tuhan. Karena kami percaya bahwa Tuhan Yesus lebih besar daripada masalah. Pada sore hari ini, kami percaya bahwa tangan Tuhan sedang bekerja buat kami Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya bagi semua teman-teman, saudara, Bapak, Ibu yang hadir di dalam Zoom, di dalam
streaming ini Tuhan. Tuhan akan sembuhkan yang sakit Tuhan, yang terikat dilepaskan, yang terbeban berat Tuhan angkat itu dia. Yang nonton acara ini kami percaya Tuhan pasti diberkati Tuhan. Bapa, mari beri kekuatan buat kami, beri kemampuan buat kami menghadapi tekanan tantangan. Karena kami percaya bahwa Tuhan kami sedang datang ke rumah-rumah kami. Kami sedang ada karena Tuhan sedang berada di rumah-rumah kami Tuhan. Tuhan sedang hadir di keluarga kami. Tuhan sedang hadir dalam hidup kami. Tuhan hadir di hati kami Tuhan. Mari rubah pola pikir kami Tuhan. Di ketidakwajaran kami menghadapi tantangan dan proses ini. Kami belajar seperti Habakuk Tuhan. Tuhan kami siap Tuhan. Kami berani siap tantangan Tuhan. Kami belajar di inti pembelajaran ini Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang tidak terbatas untuk menyembuhkan kami. Karena mujizat-Mu masih ada. Pertolongan-Mu masih ada Tuhan Yesus. Mari Tuhan tolong hati kami. Tolong mata kami untuk melihat yang baik. Mata kami melihat hal-hal yang besar Tuhan. Kami tidak terganggu dengan ketidakwajaran dengan proses ini Tuhan. Kami tidak terganggu dengan orang yang menyakiti kami. Karena sukacita yang di dalam hati kami itu besar di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa. Mampukan kami melewati ini. Karena kami percaya biar gereja Tuhan seluruh dunia akan melihat perbuatan-perbuatan Tuhan yang luar biasa. Mujizat-mujizat Tuhan yang luar biasa. Dengan virus ini kami sedang melihat bahwa Tuhan yang besar akan turun tangan. Tuhan yang besar kami minta dalam nama Yesus. Mari Roh Kudus tolong kami Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya. Kami sembah Engkau Yesus. Haleluya. Hinana basandara labu. Terima kasih Tuhan. Mari yang di rumah sembah Dia. Mari saudara Bapak Ibu yang ada dalam di rumah saudara sembah Dia. Kami panggil-Mu Yesus. Mengalir Tuhan. Mengalir Yesus. Kami sembah-Mu, kami tinggikan nama-Mu. Jangan tahan kebaikan-Mu Tuhan. Turunkan belas kasihan-Mu. Oh Jesus, kami panggil-Mu Tuhan dari tempat yang maha tinggi Tuhan, untuk menolong bangsa kami, menolong bangsa-bangsa, menolong gereja-gereja Tuhan, menolong gereja Kristen Maranatha Indonesia yang ada seluruh Indonesia. Rebe amasonto kora haleluya, haleluya Yesus, haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kekuatan kami hanya menyembah-Mu. Kekuatan kami hanya bersyukur padamu. Kekuatan kami hanya datang dari-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba-Mu selesai bicara, tapi yang kami sembah Engkau tidak pernah terbatas. Kami biarkan Tuhan terus bekerja buat hidup kami. Mari mengurapi terus Tuhan worship leader, singer, pemain musik Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus yang sebagai juru selamat kami yang hidup, kami tahu bahwa Engkau tetap beserta kami. Engkau adalah Immanuel buat kami. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Yesus. Mari saudara yang diberkati di rumah boleh katakan amin. Amin, amin. Tuhan berkati Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, firman Tuhan yang sangat menguatkan, yang sangat memberkati setiap kita. Tuhan mau pakai lebih luar biasa dahsyat hambanya dimanapun berada. Tuhan berkati, Tuhan tetap mengurapi, pengurapannya Tuhan tetap turun buat Pastor Ricky Semen. Saatnya kita akan membawa doa syafaat kita di hadapan Tuhan.
Saya mengundang untuk yang bertugas, boleh bersiap-siap. Kita angkat pujian bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami panjatkan kepadamu Tuhan di saat ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, di saat ini kami mau berdoa bagi bangsa dan negara kami Tuhan. Berkati Presiden Tuhan dalam memimpin negara ini Tuhan, dari atas sampai bawahannya Tuhan. Bapak berkati Tuhan, berikanlah hikmat bagi mereka Tuhan dalam memimpin bangsa dan negara ini Tuhan. Bapak pulihkanlah negara ini dari virus corona Tuhan, pulihkanlah Jakarta Tuhan dari virus corona Tuhan, bahkan pulihkanlah dunia dari virus corona Tuhan, supaya dunia boleh aman lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapak. Berkati Israel Tuhan, Bapak berkati Tuhan supaya menjadi berkat bagi seluruh dunia Tuhan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih Tuhan. Pulihkanlah dunia ya Bapak. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Haleluya, haleluya. Amin. Bapa, kami berdoa pada sore hari ini Tuhan, Kau berkati Tuhan setiap jiwa-jiwa yang ada di dalam KMN maupun yang ada di keluarga-keluarga kami Tuhan yang ada di GKMI Sungai Yordan. Tuhan, Kau berkati ya Bapa, dan Kau juga memberkati setiap jiwa-jiwa anak-anak Tuhan yang ada di rumah Tuhan, yang sedang menyaksikan ibadah kami Tuhan, ibadah bersama kami di dalam ibadah online ini Tuhan. Kau berkati Tuhan setiap kami yang sakit Tuhan, Kau berikan kesembuhan Tuhan. Setiap kami yang berbeban berat Tuhan, Kau angkat setiap beban-beban kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan, setiap anak-anak Tuhan dipulihkan oleh Tuhan. Setiap jiwa-jiwa Tuhan boleh mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami menyerahkan semuanya ini Tuhan ke dalam tangan-Mu Bapa. Kami percaya Tuhan, mujizat-mujizat Tuhan masih ada buat setiap anak-anak Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan. Kita sudah berada di penghujung ibadah kita pada saat ini. Kita akan menutup ibadah kita di dalam doa. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan. Sekali lagi, aku punya Tuhan yang besar. Yes Lord. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Terima kasih Tuhan buat kebaikannya Tuhan, buat setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau telah memberkati setiap acara ibadah kami Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhir Tuhan. Terima kasih buat setiap firman-Nya Tuhan yang sudah Tuhan beri buat kami pada hari ini Tuhan. Tuhan yang memberkati setiap firman yang sudah diberikan buat kami Tuhan. Tuhan yang memberkati Pastor Iki Tuhan, Kau yang memberikan setiap kesehatan buat dia Tuhan. Kau yang pakai lebih lagi Tuhan, biar setiap apapun Tuhan yang ia jalankan Tuhan, setiap pelayanannya Tuhan, Kau yang memberkati Tuhan. Kemanapun kaki dia berpijak Tuhan, Tuhan yang sertai dia Tuhan. Tuhan yang memberkati setiap apapun Tuhan yang ia impikan Tuhan, dan apapun Tuhan yang ia mau kerjakan Tuhan yang sertai Tuhan.
Mari Bapa, mari Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan telah memberkati setiap WL, singer dan pemain musik Tuhan. Biar setiap apapun Tuhan yang sudah dipersembahkan Tuhan itu biar sesuai dengan kehendak-Nya Tuhan, agar kami bisa menyenangkan setiap hatinya Tuhan. Mari Bapa, mari Tuhan Yesus, Engkau yang memberikan setiap anggur yang baru buat setiap pelayan-pelayan firman-Mu yang sudah ambil bagian dalam ibadah hari ini Tuhan. Terima kasih buat setiap jiwa-jiwa Tuhan, bahkan setiap orang-orang yang sudah menonton live streaming hari ini Tuhan. Tuhan yang memberkati Tuhan, dan apapun Tuhan yang mereka kerjakan Tuhan, Tuhan buat berhasil Tuhan. Mari Bapa, mari Tuhan Yesus, Engkau yang memberkati Tuhan. Saat ini Tuhan kami akan menerima setiap berkat-Nya Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita akan menyudahi ibadah kita. Mari kita angkat kedua tangan kita. Tuhan Yesus, mengurapi hamba-Mu Tuhan, karena yang baik, yang benar, yang positif, yang kudus itu hanya datangnya dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, pada sore hari ini kami percaya Tuhan, jika Engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allah-Mu dan melakukan dengan setia segala perintah-Nya yang Kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allah-Mu akan mengangkat Engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allah-Mu. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yaitu anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu engkau keluar. Terimalah berkat pada sore hari ini. Kasih sayang Tuhan, sukacita Tuhan, pengharapan Tuhan, damai sejahtera Tuhan akan menyertai engkau sampai Tuhan datang kedua kali. Maranatha, Maranatha. Maranatha, Maranatha, Yesus mau datang kembali. Maranatha, Maranatha, Tuhan Yesus mau datang kembali. Tuhan Yesus mau datang kembali. Tuhan Yesus mau datang kembali. Amin. Amin. Tuhan memberkati saudara.